Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Kembalilah kepada fokus pembicaraan mengenai krisis nasional. Krisis nasional ini karena hukum tidak diberlakukan secara adil kepada setiap anak bangsa. Hukum penyelewengan. Dan banyak sekali bukti-bukti, Pak. Bayangkan saja bagaimana Waloni yang menghina agama Kristen dengan begitu bombardirnya. Bahkan bukan hanya kepada agama, dia juga lakukan kepada para pemerintahan. Mulai dari Jokowi, Megawati, dan semuanya. Kok dikenakan 5 bulan penjara, sedangkan MKC 10 tahun tanpa ada banding. Bahkan dia sakit, tidak diberikan kesempatan untuk berobat. Di mana hati nurani daripada pemimpin bangsa melihat ini? Dan sampai sekarang tidak pernah disuarakan. Demikian juga mereka yang terlibat dalam korupsi, antara lain Bonaparte, yang karena agamanya dibodohin dengan keyakinannya, sampai rela, tega, memberi makan tai kepada seseorang yang dimanapun tidak ada dalam perhadapan manusia. Jadi membanggakan Indonesia, hebat. Di mana hebatnya, Pak? Mungkin belum ada kita pernah mengikuti suatu negara yang beradab, memberi makan tai dari seorang penjara yang tidak berdaya, handicap. Kok didiamkan oleh presiden dan pejabatnya? Jadi Bapak jangan, artinya ya jangan kita hanya melihat kepada kacamata kita yang tidak secara luas. Kita siap dikritisi kok. Kalau orang Kristen nggak benar juga, kita nyatakan nggak benar. Mereka itu harus dilawan. Jadi kita melawan ini hukum, Pak. Karena apa ini terjadi? Pemeliharaan demi pemeliharaan. Kita berkompromi. Coba lihat, Pak. Koruptor-koruptor kakap di Indonesia. Wah, mereka senang sekali. Kalau ketangkap, mereka ketawa, angkat jempol. Hebat. Kalau negara-negara lain kan, coba bandingkan dengan Cina. Kalau ketangkap, ya itu pasti muram dan takut akan dibunuh. Begitu juga dengan Korea, Jepang, malu. Jadi jangan dibandingkan hukum misalnya di luar negeri, di Amerika, semuanya ada. Cuman itu hukum diterapkan. Jadi koruptor itu jangan merasa ya dia bisa membayar orang-orang di dalam dan para hakim dan majelis hakim, bahkan pemerintah yang terkait dengan uang yang dikorup. Sehingga ini menimbulkan sebenarnya semangat mereka untuk makin bisa merusak negara dengan korupsi-korupsi yang ada. Jadi ini hari. Oke, lanjut Pak Robert. Selamat malam Pak Santiamer dan terima kasih atas kesempatan ini. Jadi saya mengikuti apa yang disampaikan oleh Bapak pembicara di sini. Maaf saya tidak tahu penjelasan-penjelasan yang nampaknya menyimpang daripada sebenarnya diskusi bagi kelompok di dalam grup ini, karena ya kita fokus kepada masalah atau krisis nasional, Pak ya. Tapi penjelasan dari Bapak tadi banyak mengenai, justru kalau saya lihat ya, spektrum mengenai internasional, luar negeri, dan pada kenyataan Bapak itu ya terus terang ya sentimen terhadap Amerika. Artinya kalau kita melihat dari pembicaraannya, jadi tidak lagi komprehensif dengan apa yang seharusnya kan kita inginkan, bagaimana Indonesia dalam krisis-krisis yang dialami oleh masyarakat kita. Jadi ini tidak bisa dielakkan. Dan hal lain juga perbandingan-perbandingan yang disampaikan oleh Bapak mengenai ya Singapura, negara kecil, dan ya tidak mungkin ada perbandingan dengan Indonesia. Jadi ini menunjukkan bahwa kita kadang-kadang arogan, tidak bisa melihat bahwa ya negara kecil itu bagaimana perbandingan Bapak terhadap Yahudi, misalnya Israel yang hanya 4,5 juta penduduknya, tapi mereka menguasai dunia, Pak. Jadi kita harus juga objektif dalam penilaian tanpa menekan sesuatu yang ini. Inilah gunanya kita berdiskusi di sini. Tentunya ya banyak kekurangan-kekurangan, tetapi hal lain yang harus kita juga
akuin bahwa apakah saya tanya kepada Bapak, bagaimana pandangan Bapak terhadap Indonesia? Apakah tidak terbantu dengan caranya Amerika untuk membom Jepang pada tahun 1945, Pak? Jadi dalam hal-hal ini juga Bapak harus ya luas melihat, dan geopolitik kita internasional, Pak. Sebenarnya ya tidak perlu dibahas di sini karena memang luas, Pak. Karena Indonesia ini menganut misalnya non-blok dalam politiknya luar negeri, tapi dalam kenyataan kan ini selalu berpihak, Pak. Sampai saat ini, sampai detik ini, dikala ada riak-riak yang terjadi antara Palestina dan Israel, selalu Indonesia menyalahkan Israel. Dan ini harus diakuin bahwa inilah kesalahan-kesalahan kita yang menutup diri, tidak melihat bahwa sebenarnya yang provoke tentara atau masyarakat juga Yahudi itu jadi Palestina. Tapi kita menutupi kenyataan dan kita tidak membela karena agama kita ini. Kalau agama saya Kristen juga ya, kalau para pendetanya itu nggak benar ya kita harus kritisi, nggak bisa dibiarkan begitu, Pak. Jadi dalam hal ini mari kita membuka wawasan yang luas tanpa menyalahkan. Kalau Bapak tadi menyinggung, janganlah ada masukan daripada kawan kami yaitu Bapak Suara Kebenaran, itu benar apa yang dia sampaikan. Ya kita harus mengakui kalau juga ada kesalahan-kesalahan di situ ya tentu kita akan nyatakan bahwa ini sudah menyimpang dari kenyataan. Tapi yang saya melihat bahwa arah daripada Bapak dan penjelasan ini tidak akan mendidik bangsa kita di dalam bentuk yang lebih komprehensif menjalankan bagaimana kenegaraan. Karena kan harus diakuin, Pak, penyelewengan daripada Pancasila itu daripada pemerintah itu sendiri. Dan janganlah artinya mendewakan Soekarno. Yang membandingkan tadi JFK belajar dari Soekarno, kita terlalu arogan. Melihat dong keadaan Indonesia kayak seperti itu. Kenyataan bahwa ya kemiskinan selalu ada. Perselisihan antar sesama bangsa terjadi cuma gara-gara agama. Dari hal-hal ini kita mengaca diri juga. Jangan kita selalu membanggakan kita hebat. Hebatnya di mana? Dan juga kalau menyinggung Indonesia membanggakan diri masuk dalam G20, ya masukkan itu siapa? Itu zamannya si Bush tahun 1999. Karena ini memang ada kepentingan kebersamaan, tapi jangan membanggakan diri karena sudah masuk di G20 yang diadakan di Bali pada tahun lalu kira-kira begitu. Jadi semua juga itu harus diperbandingkan sehingga kita tidak picik untuk melihatnya, sehingga membandingkan Singapura negara kecil, dibandingkan juga dong dengan Israel, negara yang hanya sebesar New Jersey, salah satu state yang terkecil di Amerika. Tetapi bukan salah satu terkecil, yang kecil lah, Pak ya. Jadi dalam hal ini janganlah kita menguji kekuatan kita dengan pandangan kita yang sempit. Dan Amerika ini sepertinya ya terus dipojokkan. Kita juga, saya ingin bertanya kepada Bapak, andai kata Iran atau Afghanistan mempunyai kekuatan yang sama dengan Amerika, apakah masih ada dunia ini? Saya yakin pasti dinuklir karena tidak seturut dengan ajaran mereka. Itu pasti tidak ada karena mereka tidak ada kompromi terhadap kemanusiaan, Pak. Jadi kita kembalilah kepada fokus pembicaraan mengenai krisis nasional. Krisis nasional ini karena hukum tidak diberlakukan secara adil kepada setiap anak bangsa. Hukum penyelewengan dan banyak sekali bukti-bukti, Pak. Bayangkan saja bagaimana Waloni yang menghina agama Kristen dengan begitu bombardirnya. Bahkan bukan hanya kepada agama, dia juga lakukan kepada para pemerintahan. Mulai dari Jokowi, Megawati, dan semuanya. Kok dikenakan 5 bulan penjara, sedangkan MKC 10 tahun tanpa ada banding. Bahkan dia sakit, tidak diberikan kesempatan untuk berobat. Di mana hati nurani daripada pemimpin bangsa melihat ini? Dan sampai sekarang tidak pernah disuarakan. Demikian juga mereka yang terlibat dalam korupsi, antara lain Bonaparte, yang karena agamanya dibodohin dengan keyakinannya, sampai rela, tega, memberi makan tai kepada seseorang yang dimanapun tidak ada dalam peradaban manusia. Jadi membanggakan Indonesia hebat. Di mana hebatnya, Pak? Mungkin belum ada kita pernah mengikuti suatu negara yang beradab, memberi makan tai dari seorang penjara yang tidak berdaya, handicap. Kok didiamkan oleh presiden dan pejabatnya? Jadi Bapak jangan, artinya ya jangan kita hanya melihat kepada kacamata
kita yang tidak secara luas. Kita siap dikritisi kok. Kalau orang Kristen nggak benar juga, kita nyatakan nggak benar. Mereka itu harus dilawan. Jadi kita melawan ini hukum, Pak. Karena apa ini terjadi? Pemeliharaan demi pemeliharaan. Kita berkompromi. Coba lihat, Pak. Koruptor-koruptor kakap di Indonesia. Wah, mereka senang sekali. Kalau ketangkap, mereka ketawa, angkat jempol. Hebat. Kalau negara-negara lain kan, coba bandingkan dengan Cina. Kalau ketangkap ya, itu pasti muram dan takut akan dibunuh. Begitu juga dengan Korea, Jepang, malu. Jadi jangan dibandingkan hukum misalnya di luar negeri Amerika, semuanya ada. Cuman itu hukum diterapkan. Jadi koruptor itu jangan merasa ya dia bisa membayar orang-orang di dalam dan para hakim dan majelis hakim, bahkan pemerintah yang terkait dengan uang yang dikorup, sehingga ini menimbulkan sebenarnya semangat mereka untuk makin bisa merusak negara dengan korupsi-korupsi yang ada. Jadi dalam hal ini ya mari kita coba untuk bagaimana Indonesia saat ini dan ke depan. Pancasila ini bagaimana? Bisa diterapkan atau tidak? Karena satu-satunya Pancasila bisa diterapkan ketegasan hukum dan ketegasan pemerintah untuk mengimplementasikannya. Jangan ini sepertinya bisa dikenakan kepada rakyat kecil, tetapi justru kepada mereka yang mempunyai sesuatu kekuatan uang dan kekuatan politik identitas, dibiarkan begitu saja tanpa ada penyelesaian. Sehingga itulah yang terjadi. Yang disimpulkan oleh Pak Suara tadi, ini fakta di Indonesia. Jadi ya maaf Pak ya, kita tidak datang kepada suatu ini. Kita harus bisa menerima. Saya bisa menerima pandangan-pandangan Bapak, tapi jangan kita terlalu pede atau percaya diri Indonesia sepertinya hebat yang seperti dibangga-banggakan itu membodohi. Kita harus menerima juga bahwa tanpa ada kekuatan-kekuatan asing, tentunya Indonesia ya kita harus terbuka bagaimana ekonomi terbantu dengan ya peran banyak daripada Amerika, Eropa. Demikian juga dengan kemajuan teknologi. Jadi semuanya ini mari kita coba untuk membuka wawasan kita untuk melihat bahwa persoalan sebenarnya ini yang kita inginkan adalah Indonesia supaya maju, Pak. Kita semua mencintai Indonesia. Tapi kalau hukum tidak diberlakukan, hukum ini hanya berlaku kepada kelompok minoritas dan secara khusus orang-orang Kristen, karena sudah terlalu banyak bukti di sana, Pak. Kalau memang betul, kenapa Somad sampai saat ini tidak pernah tersentuh hukum? Begitu juga Rizik yang jelas-jelas melakukan makar, mulai dia dipanggil ke Indonesia. Yang manggil ini siapa? Kelompok-kelompok ya pejabat yang punya uang dan segala macam, menganggap itu suatu kekuatan yang mereka harus tunjukkan. Merusak airport, makar. Dia hanya dikenakan dengan swab di Rumah Sakit Bogor. Kan coba Bapak telitilah sebagai ini. Jadi kita ini pengamat yang bisa melihat dan bisa memberikan masukan supaya Indonesia ini memperbaiki dirilah. Agama itu harus dihilangkan daripada pemerintahan ketatanegaraan kita, karena akan rusak kalau ini terus dibawa. Kita tidak bisa untuk diskusi di sini ya, masing-masing membenarkan dan tidak ada ujungnya sampai kiamat juga kalau kita berdialog soal agama masing-masing mempunyai pandangan sendiri. Demikian pun jangan kita menghakimi orang lain dengan agama kita, merasa kita lebih kuat karena masa kita hakimi mereka dengan tidak percaya kepada saya misalnya. Ini memberikan kebebasan. Mau komunis pun ya silakan saja, kan ada hukum menindak mereka kalau mereka melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan negara. Jadi jangan lagi kita bikin polisi atas polisi. Sepertinya kita ini adalah polisi moral semuanya. Mulai daripada pemerintah yang sudah duduk dalam posisi yang hebat digaji oleh rakyat. Pemerintah itu adalah public servant, Pak. Dan kita semua adalah bagian daripada publik. Cuman kita tidak digaji. Justru mereka seharusnya malu diri, digaji. Malu apa yang mereka bisa lakukan untuk kemakmuran rakyat. Jadi saya kira itu Pak, masukan saya. Terima kasih. Ya, baik. Tidak ada suara lagi Pak? Ya, terima kasih. Ya. Oke, lanjut Pak Bakti. Jadi sekalian penutup ya Pak Bakti, karena ini udah jam 12. Nanti pertanyaan terakhir, Pak Samir, pertanyaan terakhir. Oh, silakan. Nuwun sewu Pak Bukti. Memang pertanyaan ini.
Bapak ini setuju nggak dengan saya kalau kita ini masih belum merdeka, masih dijajah Arab? Soalnya kan semua baju Arab, bahasa Arab, semua Arab. Kita ini masih dalam penjajahan, toh, Pak. Dijajah, toh, Pak. Saya matur nuwun, Pak. Monggo. Oke, nanti ditutup oleh Pak ini ya, Pak Dua dengan Pak Robert. Jadi Pak Bakti, kebiasaan kita di sini sebelum dan sesudah acara kita bersyukur dan berdoa, ya Pak. Ya Pak ya, silakan Pak Bakti. Sekaligus menutup Pak. Ya, ya, ya. Ya, saya sangat menghargai dan menghormati apa yang tadi disampaikan oleh Bapak apa tadi yang SK. ya, SK Pak Robert. Ya, Pak Robert. Artinya semua kritik-kritik itu kan sebetulnya disampaikan dari sebuah hati yang mencintai Indonesia. Kita juga ingin Indonesia ini menjadi lebih baik, ya, bergerak ke track di dalam track yang benar, dalam rangka untuk menuju satu masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, di mana di situ ada hukum yang berkeadilan, ya, yang makmur dalam keadilan, adil dalam kemakmuran, itu semua ke sana. Tetapi sekali lagi kita tidak hidup di dalam ruang hampa udara. Selalu ada faktor-faktor internal maupun eksternal yang menghalangi kita mencapai tujuan itu. Ancaman, tantangan, hambatan, gangguan itu akan selalu menyertai di dalam perjalanan sejarah, baik manusia-manusia Indonesia maupun negara bangsa Indonesia. Dan itulah bentuk ujiannya gitu, kepada sejarah perjalanan Indonesia ini. Nah, kalau kita melihat apa yang sudah coba dilakukan oleh oleh pemerintah, khususnya di era sekarang, harus kita nyatakan bahwa bukannya hukum tidak berjalan. Hukum itu berjalan, Pak. Tapi mungkin ekspektasi yang terlalu tinggi ini mungkin jadi menyebabkan seolah-olah tidak berjalan. Mereka-mereka yang melakukan kekacauan atas nama agama ya dihukum juga. Apa HRS itu tidak dihukum? Kan dihukum Pak dia. Sampai dia akhirnya juga ke sana, lari ke sana kan, keluar. Tapi di situ juga dia dihukum berapa kali dia masuk penjara. Bukannya nggak berjalan hukum itu. Jadi pemerintah itu bukannya tidak punya keberanian Pak untuk menegakkan hukum, ada keberanian itu. Dan itu faktanya seperti itu. Bahwa mungkin ada dari tidak semua bisa berjalan, ya memang kenyataannya ada yang mungkin tidak berjalan sebagaimana mestinya. Karena tadi tuh ya Ustadz siapa ya Waloni, itu kalau nggak salah dia mantan pendeta ya Pak ya. Pendeta terus masuk ke jadi mualaf, terus jadi memaki-maki balik ajaran yang dulu dia pelajari. Buat saya juga aneh dan itu memang nggak bener gitu loh. Orang pindah agama pilihan pribadi, ya sudah, itu sebagai suatu bentuk ketika dia berdakwah atas nama agama barunya, itu ya tidak boleh mencela-cela agama lain. Iya kan? Sampaikan saja ajaran agama yang dipelajari. Iya kan? Jangan terus menjelek-jelekan agama lain, itu nggak benar dan itu juga akhirnya kena pasal juga kan, dihukum juga akhirnya gitu. Nah, tetapi dalam pelaksanaan itu kadang-kadang orang kan melihat Pak, karena apa? Penegakan hukum ini kan selalu gini Pak, di hadapan hukum equality before the law, ya kan? Terjadi persamaan, setiap orang tuh bersama kedudukan dalam hukum. Tetapi dalam praktek Pak, kedudukan orang di dalam kacamata aparat hukum itu berbeda Pak. Kalau seorang biasa, ya kan, terkena masalah hukum, kemudian seorang anggota dewan misalnya kena masalah hukum, perlakuannya berbeda Pak. Mungkin ada aturan kalau ini harus izin dulu ke sini, baru dipanggil dan sebagainya, ataupun perilaku dari aparat hukum nggak akan sama Pak. Jadi hukumnya berlaku sama, tetapi perlakuan aparat hukum bisa nggak sama. Gitu. Nah itulah satu kenyataan kerasnya seperti itu gitu. Dan itu tidak mudah Pak.
ya kan, untuk menjadi aparat hukum yang punya integritas, melakukan semua sama. Ya, dulu kita pernah punya misalnya seorang Baharudin Lopa ya, yang dia keras dia Pak, dia tegas. Waktu itu ada satu peristiwa di mana satu terdakwa ya, kalau nggak salah terdakwa apa itu kasus, ya kasus cukup besar lah. Itu berjalan dari lapas ya ke pengadilan, itu naik mobil pribadi dia. Nah itu waktu itu Baharudin Lopa lihat, dia suruh balik Pak, balik antar ke lapas lagi, bawa pakai mobil tahanan dia. Itu seorang Baharudin Lopa Pak. Tapi kita punya berapa orang seperti beliau? Beliau waktu itu diangkat Gus Dur mau menghantam malah ya dengan segala hormat. Jarang kita menemukan seorang jaksa itu seperti beliau yang betul-betul teguh ya kan, dan berani menghadapi. Saya hanya sedih kenapa orang seperti beliau kok ketika sedang mendapat jabatan tuh terlalu cepat dipanggil Tuhan gitu. Nah ini seperti ini gitu. Jadi penegakan hukum Pak itu tidak semudah yang kita ucapkan, karena tantangan itu selalu banyak. Penegakan hukum terhadap orang-orang yang kaya atau orang-orang elit itu selalu menghadapi hambatan dan juga menghadapi balasan Pak. Ya, orang-orang kaya, orang-orang elit yang memiliki sumber daya kekayaan atau memiliki akses kepada aparatur negara itu bisa melakukan pembalasan Pak. Coba kita lihat dulu kasus Novel Baswedan, seorang polisi yang mengabdikan dirinya kepada KPK. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, dilempar air keras, dibutakan matanya. Kemudian dia difitnah lah, dia ada afiliasinya ke kelompok dia bilang kadrun lah, inilah itulah. Padahal dia keras Pak terhadap koruptor. Dia nggak bisa dihalangi, dia nggak bisa ditakuti, dia mempertaruhkan jiwa raganya. Tapi kadang kita tidak bersikap adil kepada dia gitu. Ya kan? Kan kita harus adil Pak. Apa seseorang itu keturunan Arab atau keturunan suku lain, selama dia lurus ya kita dukung. Tapi kadang-kadang dendam kesumat, dendam sejarah ini mengotori hati kita Pak, sehingga kita tidak bisa lagi bersikap objektif. Ini yang terjadi Pak. Karena apa? Indonesia ini begitu banyak suku bangsa Pak, dengan berbagai macam karakter. Tidak ada negara lain pun di dunia yang punya suku bangsa itu sebanyak Indonesia ini dengan berbagai karakternya. Nah itu kita satukan. Apa itu bukan suatu kerja hebat Pak yang dilakukan para pemimpin bangsa? Maaf saya potong sebentar Pak. Mungkin kalau jadi gini Pak, biar karena ini waktu DPN habis. Jadi saya berpikir begini, kalau kita berpikir hukum sudah berjalan dengan baik, kenyataannya kalau kita mau jujur, mungkin Pak, ASN, semua aparat sipil negara, pejabat-pejabat kita Pak, rata-rata itu bukan rahasia umum lagi Pak, korupsi Pak, mulai korupsi kecil besar ada Pak, ya, bahkan mungkin kalau mau dikumpulin ratusan ribu jutaan Pak, dan ini tidak bisa diberantas, padahal kita sudah 77 tahun merdeka Pak. Kalau kita bandingkan China, tadi saya sudah ngomong mungkin dari mulai tahun 80-90-an, sekarang baru 20-30 tahun Pak, udah beres Pak. Singapura udah hal-hal seperti ini udah beres Pak. Begitu di negara-negara lain yang jauh lebih maju, Korea, Jepang, yang sama-sama merdeka, bahkan udah lebih hancur, jauh lebih maju. Artinya kita mesti mengakui ada yang salah besar, salah manage, supaya kita bisa maju Pak. Kalau kita berkata bahwa ini susah, nggak gampang, ada contoh lain Siapa yang Pak. bertanggung jawab? Siapa yang bertanggung jawab terhadap kesalahan ini? Saya tanya coba. Ya pemerintah Pak. Kalau saya pemerintah. Ya, pemerintah itu siapa?
mulai daripada pejabat tertinggi sampai kepada pejabat desa sekalipun. Kalau ini bertanggungan jawab adalah ketentuan hukum kita, Pak. Filosofi kita adalah Pancasila dan hukum kita diatur dengan Pancasila. Jadi sebenarnya sudah nggak perlu ada amandemen lain ya, sepertinya SK 2 Menteri, demikian juga dengan peraturan pasal 29 Undang-Undang kita, ada ketentuan bagaimana beribadah itu tanpa ada gangguan sekalipun. Jadi di sini sebenarnya Pak ya, dan juga pemerintah ini kan adalah public service Pak, mereka digaji. Andai kata kalau mau jujur Pak, coba angkatlah, artinya ada orang-orang yang siap sebagai sukarelawan untuk mengatur negara, pasti banyak yang bisa. Cuman karena ini ya persoalan politik kan Pak, jadi kita semua mengertilah. Ya kepentingan kita sekarang Pak, mungkin menyuarakan kepada pemerintah supaya cobalah adil. Hukum itu adil, rakyat akan aman. Tanpa kita mendiskreditkan negara lain, kita atur dapur kita sendiri dulu lah Pak. Karena kalau kita terlalu tinggi juga mengangkat keadaan kita, maka kita di sanalah kelemahan. Dikala kita meninggikan, menyombongkan diri, inilah kelemahan kita, Pak. Padahal kita tidak berkaca kepada Indonesia masuk G20 karena keinginan juga Amerika. Tapi jangan terlalu mengecilkan dengan keadaan-keadaan yang ada. Dan itulah mungkin tambahan saya, Pak. Jadi hukum ini harus diberlakukan secara adil dan sama rata kepada setiap anak bangsa, tanpa melihat suku, agama, golongan, dan apapun mereka. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Sistem perpolitikan. Samsung, tunggu dulu Pak Samsung, tunggu dulu ya, tunggu dulu. Ini Pak Teddy dari tadi udah resign. Ini udah jam 12 ya. Pak Teddy udah poin aja, Pak Teddy singkat aja. Nanti dijawab oleh Pak Bakti seperlunya. Udah itu nanti ditutup dengan doa ya. Pak Teddy yang tutup doa nanti. Silakan Pak Teddy. Pak Bakti, terima kasih Pak Bakti. Dan narasi-narasi dari pidato pertama Pak Bakti saya cermati. Sebenarnya bahasa-bahasa itu, saya ulangi, bahasa-bahasa tahun 80-an untuk menyemangati semangat rakyat Indonesia. Baru itulah satu gambaran-gambaran, tapi ada postulat-postulat seperti mau mengatakan seperti negara Amerika kapitalis, imperialisme. Yang saya harapkan Pak Bakti satu kali datang ke Korea atau tinggallah kira-kira 5 bulan atau datang ke Amerika, tinggallah 5-6 bulan atau 1 tahun. Baru ada kemampuan melihat cakrawala, beginilah tuh sistem negara. Beginilah dia melihat rakyatnya. Beginilah politik dagang luar negerinya. Saya dulu ada gambaran seperti itu. Saya warga Indonesia ya Pak, bukan warga Amerika dan lain sebagainya. Kita di Indonesia ini terkooptasi dengan news. Seolah-olah Amerika ini negara kapitalis, mengambil ini, mengambil itu. Itu yang digambarkan oleh pemberitaan di Indonesia. Saya nggak berpostulat panjang. Kenapa Erick Thohir datang ambil pendidikan ke sini? Kenapa si Anies Baswedan ambil pendidikan ke sini? Mengapa Eka Wirjawan orang pintar ambil pendidikan di sini? Mengapa Ibu Sri Mulyani lama dapat pendidikan? Tapi saya nggak mau adu argumentasi di situ. Karena wawasan pengetahuan mereka sangat luas. Cuman Indonesia aja yang dibodohi dengan pemberitaan. Kedua, Pak Bakti cocok sebenarnya menjadi orang Orde Baru yang dipergunakan negara. Kemampuan menetralisir sesuatu yang secara realitas tidak ada keputusan pasti secara hukum. Selalu menggunakan Pancasila, karena Pancasila seperti Pak Bakti katakan, Pancasila itu sebagai landasan ideal. Semua angan-angan Pak, untuk menyemaki negara. Tetapi apa yang dia idamkan, apa yang dia pikirkan itu tidak pernah akan tercapai. Nah, tapi Pak Bakti jago menetralisir dengan bahasa itu. Oleh sebab itu, paslah Pak Bakti itu duduk sebagai penasihat negara. Karena mampu menetralisir orang yang melakukan korupsi, kita bisa netralisir. Orang yang mau melakukan apa kepada negara, bisa dinetralisir. Karena tidak ada kepastian hukum. Anda akan bicara sukuisme, Anda akan bicara pejabat ini beda hukumnya karena dia pejabat. Tetapi kalau ada kepastian hukum, kalau dia melanggar hukum, ya langgar hukum lah. Itu yang disebut dengan negara saya bilang sekuler.
Dia tidak ada hubungan dengan politik, dia tidak ada hubungan dengan agama, dia tidak ada hubungan dengan apapun. Oleh sebab itu saya tidak pernah inginkan orang-orang yang selalu berkompromi tentang hukum atau bertentangan dengan undang-undang. Tetapi kalau ada orang udah mulai ada kompromi dengan hukum, berbicara nilai budaya, dari situ integritas, loyalitas, dan apa itunya namanya rasa kepemilikan itu saya udah melihat dia luntur. Ya, oleh sebab itu kita harus ada kepastian. Kalau saya ulangi, kalau dia melanggar hukum, melanggar hukum. Kalau dia korupsi, korupsi. Kalau dia Pancasila, langsung ditangkap. Tidak ada kompromi tentang. Inilah negara kita tidak akan maju. Cuma sampai di angan-angan. Orang korupsi dibiarkan korupsi. Orang yang dipersekusi ada komprominya. Itu yang berat di negara kita, sampai negara kita tidak akan maju. Oleh sebab itu di negara kita hanya sampai di angan-angan daripada Soekarno. Bicara imperialisme lah, itu bahasa lama. Pak, dari waktu saya masih kuliah bahasa lama itu. Yang saya maksudkan sekarang adalah kepastian hukum. Baru jangan lagi kita menghakimi negara Eropa, negara Amerika. Benar orang pendapat tadi, kenapa Korea bisa maju? Dia menerima itu liberalisme dan kapitalisme. Hampir semua anak-anak Korea mengambil pendidikan di Amerika, Eropa. Begitu juga Cina. Begitu juga negara-negara kayak Singapura. Banyak anak-anak di sini menempuh pendidikan di sini. Kelemahan negara kita, Pak, saya ulangi, saya belajar filsafat Asia yang dari Mencius dan supaya cuma mendukung pendapat saya. Ya. Mencius dan siapa namanya, dia katakan orang Asia kelemahannya tidak kelemahan orang Indonesia cuma jago memproklamirkan. Kelemahan Asia cuma mampu memproklamirkan. Dia tidak menganalisa, meneliti pakai metode-metode seperti Barat. Bahkan keuntungan Barat, dia kemudian Asia itu tertutup, kayak Indonesia itu tertutup, nggak mau terbuka kepada dunia lain. Dilingkupi dengan selalu kapitalisme, imperialisme. Sehingga ditanamkan kebencian anak-anak bangsa kepada negara lain. Sebenarnya salah. Itu yang Pak tadi katakan tadi, seperti itu. Tetapi kalau saya mau bertanya pada Pak Bakti, saya juga tahu jalan pikiran Pak Bakti. Pak Bakti akan menetralisir itu dengan bahasa-bahasa yang saya bilang tadi, angan-angan. Oleh sebab itu jangan dinetralisir lah. Mari kita bicara hukum. Hukum juga Pak, saya tahu. Semua hukum kita lihat dari sudut pandang mana. Budaya, pendidikan, kesejahteraan orang banyak. Hukum di bidang hukum. Tadi lagi bicara sebagai sejarah. Jangan menerjemahkan lain. Ada sejarah sebagai ilmu, ada sejarah sebagai seni, ada sebagai sejarah sebagai cerita. Itu dalam bidang ilmu. Bukan Anda bercerita, oh sejarah itu bukan itu. Ya sebab itu saya bilang tadi, jangan terlalu angan-angan lah. Lebih baik kita yang realistis. Kalau saya ini orang realistis, Pak. Realistis karena saya pengalaman hidup di Indonesia, terjadi kerusuhan, pembantaian orang Cina, penutupan gereja, pembakaran gereja. Coba Bapak Bakti ada di situ. Keluarga Anda dibantai. Di Palu, di Poso, di Maluku. Saya kembali ke situ, coba itu. Coba bahasa apa yang Anda ungkapkan. Apakah Anda akan menggunakan bahasa Pancasila? Sedangkan orang yang mempersekusi itu udah ada di depan mata. Filsafat bilang, Pak, angka-angka Anda bisa dustai, tapi kenyataan tidak. Itu yang harus dipegang. Saya ulangi, angka-angka bisa didustai, tapi kenyataan tidak boleh. Nah, itu ya pandangan saya yang seorang realistis dan kritis. Negara kita tidak akan maju, Pak. Kalau dengan angan-angan, negara kita bisa maju. Tetapi kalau dengan realistis, negara kita akan maju. Itu saya percaya. Hanya itu pandangan saya, Pak. Lebih-lebihlah kritis, analitis, kreatif, konstruktif. Itu yang perlu, bukan angan-angan. Kalau angan-angan saya nggak mau dengar. Bicara Pancasila itu, saya ulangi. Kalau Bapak paham, Pancasila itu adalah landasan ideal. Apa itu ideal? Kira-kira cita-cita. Itu kan cuma ideal. Itu yang diberikan kepada anak muda, generasi muda, ideal. Sehingga dengan Pancasila ini memudahkan si korupsi, ya, si oligarki mau melakukan korupsi besar-besar negara kita.
Sehingga ya pejabat-pejabat tinggi juga terjebak secara hukum karena mereka menggunakan Pancasila itu dengan musyawarah mufakat, dengan istilah gotong royong. Lihat kan, hukum itu diputarbalikan karena gotong royong. Apa benar Pak Bakti? Orang yang melakukan korupsi, baru korupsi itu dilakukan berjemaah. Apa tidak benar? Maka orang yang bersangkutan tidak bisa kena hukum. Itu yang terjadi yang dibilang tadi. Pegawai negeri sipil, mau di departemen apa, sama Pak. Setelah orang itu melakukan korupsi, dia bagi-bagikan kepada pejabat-pejabat eselon yang di bawah. Ini sulit. Ya, yang saya harapkan Pak Bakti di sini, ya saya cuma anggap ini sebagai tukar pikiran ya. Boleh kita juga adu ilmu lain, bagus. Tapi saya harapkan Pak Bakti jangan terlalu berkompromi dengan bahasa-bahasa yang terlalu mengangan-angan. Karena dengan angan-angan itu negara kita tidak akan maju. Saya tidak berpostulat tadi. Saya bilang postulat tadi kenapa? Jangan dibilang Amerika, jangan bilang negara Eropa. Kenapa? Banyak pemimpin negara kita. Pendidikannya hasil dari negara kapitalis dan imperialisme. Bapak lihat pemegang jabatan besar. BUMN itu Pak. Orang-orang pendidikan sini Pak semua. Ya itu harapan saya Pak. Ya sebagai wawasan bagi kita. Dan perlu ya saya ingatkan supaya Pak Bakti wawasannya luas, saya ingatkan lagi ke Singapura lah, tinggal lama lah di sana, atau datang ke Amerika lah, atau ke Jerman lah. Di sini Pak tidak ada, saya bilang selama saya tinggal di Amerika, ke Eropa kemana, tidak pernah ada orang Amerika mengatakan dia imperialisme atau kapitalisme, nggak pernah. Yang cuma saya tahu di negara ini, yang saya tahu kemampuan presiden atau pejabat negara memberikan stimulus ke rakyatnya agar dia makmur. Jangan coba-coba Pak, orang citizen Amerika itu dari mana aja dia dipersekusi di Indonesia atau CIA ambil dari sini ke sana, dia bawa pesawat itu, ambil orangnya. Karena betapa dia melindungi hak asasi manusia, dia melindungi hak warga negaranya luar biasa Pak. Di sini Pak luar biasa hak asasi manusia. Di Amerika ini sepanjang saya tinggal tidak pernah ada satu presiden dia bilang saya imperialisme untuk menguasai Indonesia, tidak pernah. Saya kapitalisme untuk menguasai negara mana, Filipina, enggak. Hanya dianggap orang-orang Asia ya, seperti Indonesia yang menganggap negara luar adalah kapitalisme. Ini sebagai pengalaman, coba datang ke Amerika Pak. Kalau ada suara begitu pejabat-pejabat publik, tidak ada. Selama saya di sini tidak ada. Ya, saya bilang tidak ada. Mau Donald Trump, mau siapapun tidak ada. Yang Bapak katakan tadi saya tahu. Bill Clinton itu Pak salah. Lihat sejarah lah. Ke Inggris dulu, tanya. Ke Inggris dulu. Siapa itu di Inggris? Siapa itu? Yang pusatnya itu Pak. Itu jangan dulu, itu bicara seperti membalikkan fakta. Ya, mesti banyak belajar sejarah, banyak melihat sejarah sebagai ilmu ya. Jangan sebagai legendaris mengarang-arang itu. Buka di Google, kita step by step cari itu kesalahan. Yang penting cuma satu ya Pak, Sentiamer, negara kita sampai kiamat pun tidak akan maju. Saya akan kembali ke negara saya, tapi saya akan mengurus rumah tangga saya sendiri. Ya. Kalau memikirkan bangsa dan negara, saya kira akan maju. Saya bilang cuma satu, masalah aja Irian Jaya, tidak ada kan penyesalan. Bapak mau kurung gubernurnya di penjara, itu Irian tidak akan penyelesaian secara hukum. Di sana akan terjadi secara krusial, gejolak. Penduduk di sana akan terjadi. Tinggal tunggu jam waktu. Jikalau tarik undang-undangnya dari PBB itu, Irian merdeka. Ya tinggallah menunggu Sulawesi Utara, Maluku. Jangan berpikir lagi united. Bapak bilang tadi lagi, saya hafal. Kalau Indonesia tidak bersatu dulu, apa jadi? Indonesia kalau tidak bersatu dulu Pak Bakti, Indonesia tiap negara berdiri itu makmur Pak. Percaya enggak? Coba Sulawesi Utara berdiri sendiri waktu zaman Permestra, punya kopra. Apa mau dicangki? Semua lengkap Pak. Itu makmur, belum tanahnya. Banyak emas tanahnya. Coba dia berdiri sendiri. Saya bikin generalisasi satu. Masih ingat bupati yang kemarin ngamuk itu? Sumber daya alamnya sudah habis, rakyatnya miskin. Itu otaknya
putar lah, otaknya putar. Jangan dibilang tadi, oh kalau negara kita seandainya pecah. Waduh, luar biasa Pak, kalau negara kita pecah kemarin itu. Luar biasa, setiap state itu seperti kayanya luar biasa Pak. Oleh sebab itu jangan sampaikan yang mengangan-angan lah di tempat ini. Saya nggak terlalu setuju. Ya, yang realistis lah. Kalau realistis saya terima. Kalau kemampuan angan-angan itu bahasa saya tahun 80-an itu Pak. Pidato saya tahun 80-an itu. Ya coba ini pandangan saya Pak Sentiamir untuk Pak Bakti. Ya. Oke. Ya Baik. pakai Tuhan wo pakalowiran. Oke Pak Teddy, singkat aja Pak Bakti ya, nanti ya langsung apa ditutup. Silakan singkat aja Pak Bakti. Ya. Ya, sekarang begini ya. Saya mengerti ada maksud dari bapak-bapak ini ketika menyampaikan sesuatu mungkin yang menelanjangi kebobrokan pejabat-pejabat Indonesia dan sebagainya. Itu mungkin maksudnya itu adalah baik, ya kan? Dan ingin mengubah suatu perubahan sekarang yang lebih baik. Nah, saya menyampaikan fakta bahwa hukum itu bukan tidak berjalan. Hukum berjalan, Pak. Ya, sekarang misalnya kemarin di polisi ada Ferdi Sambo, kan proses juga. Ketika ada pembelokan fakta, ya, ada upaya tuh dari Menteri Polhukam untuk meluruskan kembali. Itu kan berarti ada satu upaya Pak untuk melakukan penegakan hukum yang benar, bukannya tidak sama sekali gitu. Ada kemarin ini barusan ada baru kemarin bintang 2 mantan Kapolda kasus narkoba diadili Pak dia. Kita kan nggak bisa menutup mata bahwa itu adalah upaya untuk penegakan hukum walaupun mereka ini orang-orang elit ya. Di institusi mereka tetap diadili juga. Koruptor-koruptor juga mereka ditangkap. Ya memang tidak semua mungkin Pak ada yang lolos. Dan kalau misalnya mau dikatakan bahwa tadi ada satu perkataan bahwa mungkin pejabat Indonesia korupsi semua, ya. Berarti mungkin harus ada satu hukum yang lebih berat kepada setiap koruptor, mungkin seperti di Cina dulu ya, di zaman Durongji ya, di mana itu disiapkan semacam peti mati ya 99 buat sana, satunya buat di sini. Ya, walaupun nanti bisa saja kejadian orang-orang dihukum mati itu yang mungkin keluarga kita sendiri atau teman kita sendiri. Itu kan juga ya gimana ya? Ya itulah seperti dulu zaman Petrus, preman-preman ditembakin mati. Ada juga itu satu pejabat yang ternyata yang ditembak tuh saudaranya ya masih keponakannya begitu. Ya seperti itu. Nah, jadi penegakan hukum itu ada Pak, saya tegaskan. Tapi memang mungkin tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Ya karena itulah hukum dibuat, tapi dalam pelaksanaannya, dalam penegakannya itu banyak mengalami kendala-kendala, baik dari dalam internal maupun dalam eksternal Pak. Ya. Kemudian tadi mengenai pejabat-pejabat yang disebut dan sebagainya, ya kan? Ya mereka itu pendidikan Amerika Pak, hebat-hebat. Ya, tapi kalau misalnya tadi dikatakan pemerintah kita penuh dengan segala macam kekurangan tadi ya, kenapa sih lulusan pendidikan Amerika ini nggak bisa membuat pemerintah kita jadi hebat? Kan pertanyaan. Sudah dididik di Amerika mungkin bertahun-tahun ya, di Eropa bertahun-tahun lulusan sekolah-sekolah hebat. Menduduki posisi menteri semua ya di situ ya. Tapi kok tadi kritiknya terhadap pelaksanaan, pemerintah kita luar biasa Pak. Mungkin itu boleh dikatakan ya memang mengandung kebenaran kritik itu. Kan jadi pertanyaan buat saya juga. Kenapa sih udah disekolahin jauh-jauh ke Amerika, ke Eropa, ke itu begitu memimpin di sini juga nggak bisa mengatasi ini semua gitu loh. Benar nggak Pak? Coba saya tanya nih. Kita belajar jujur sejak dalam pikiran ya. Ya, jadi bukan terus Iya Pak, dalam pikiran. Pak maksud saya tadi. Enggak Pak, kalau Maksud Ridwan Kamil itu didikat lulusan Berkeley, Gubernur Jawa Barat. Itu bangun masjid 1 triliun itu edan apa normal atau gila atau gimana itu? Nah ya itu, kan saya kembalikan Pak, lulusan Amerika, lulusan Jerman, negara-negara yang di mana tempat Bapak berada di sana. Ketika memimpin di Indonesia, kok Bapak kritik juga habis-habis dan jadi
Manusia itu apa sih, Pak? Kan manusia itu kan alam pikirannya kan dari pendidikan, Pak. Pak, maksud substansi saya, jangan, Ya. maksud saya tidak argu ya, yang diistilah dengan kapitalisme, imperialisme, itu sudah ditamankan bertahun-tahun. Pertanyaan saya kan, saya nggak bicara tentang kenapa orang-orang intelektual seperti itu datang, timba education di Amerika, itu maksud saya. Baru secara itu dikerdilkan ini istilah kapitalisme dan imperialisme. Seolah-olah itu ada sistem penjajah ekonomi kan di sana. Yang pola pikiran saya kenapa si orang-orang apalagi yang zaman dulu yang kelompok Berkeley itu yang zaman Soeharto. Yang jadi jeleknya Pak, negara kita tidak maju seperti diungkapkan oleh Pak tadi yang Korea maju karena mereka sudah terbuka dengan sistem itu. Mereka seperti di Indonesia, generasi muda, anak-anak kita ditakut-takuti dengan istilah kapitalisme, imperialisme itu yang jeleknya di negara kita itu. Memang pola-pola yang di Indonesia yang saya sudah pernah ungkapkan kemarin itu, tapi tidak semua. Kayak Menteri Keuangan itu pemikirannya cakrawalanya memang kapitalisme. Saya enggak, Ibu Sri, tidak semua juga otak-otak lulusan di otak nakal. Yang saya boleh generalisasi yang jelek di negara kita, kalau dia orang intelektual kembali ke Indonesia, maka dia dirasuki dengan agama, maka tergeserlah integritasnya dia sebagai seorang ilmuwan. Itu banyak terjadi, banyak sampelnya. Cuman itu, tapi kita tidak boleh generalisasi. Tadi kan Bapak coba-coba menggeneralisasi orang-orang pendidikan sini. Kenapa mereka tidak bisa? Karena Pak, kalau kita ambil satu-satu sampelnya, karena dia terkontaminasi dengan agama. Karena agama itu yang merusak. Pendidikan. Itu indikasinya. Indikasinya di situ. Pak Teddy, pendidikan USA, jiwanya Arab, itu problemnya. Iya, itu ya benar. Itu indikasinya. Tapi benar kalau kita ambil sampel satu, iya benar. Anies Baswedan, pendidikan Amerika terkontaminasi dengan Islam. Maka identitas muncul. Ridwan Kamil pendidikan ini karena Islam muncul. Otaknya udah tidak jernih. Itu yang jadi. Ini indikasi begini yang kita diskusikan. Jangan kita bawa ke ruang angan-angan itu. Seolah-olah tidak ada kepastian hukum, tidak ada keputusan hukum. Baru kita kembali bicara gejala sosial. Itu yang saya nggak setuju. Hukum. Jangan dibilang, jangan tadi, kan bicara tadi Pak jelas sekali ada istilah itu yang minoritas itu didiskriminasi tidak sama dengan si A mayoritas. Satu dihukum 1 tahun, satu dihukum 10 tahun. Jangan kita bawa kerana cerita, oh dia pejabat ini polisi urus ini. Itu gampang Pak. Sistemik begitu kami belajar dari dulu. Bedalah menghukum orang DPR sama orang yang pencuri ayam. Kan tadi pidato Bapak pertama itu terjadi diskriminasi hukum di bidang begini, itu tajam atas tajam bawah. Kalau orang susah cepat diproses, orang yang ini lambat. Kita cari indikasinya apa? Begitu yang bagus. Jangan dinetralisir dengan bilang Pancasila lah, budaya lah. Saya nggak kelas itu bicara begitu. Karena saya sudah pernah diangan-angankan dengan begitu, kalimat-kalimat begitu. Bilang Pancasila, ini, itulah. Itu yang jelek negara kita yang sampai sekarang, hayalan Bapak untuk menjadi bumi langit, apapun nggak akan jadi, Pak. Saya ini udah 40 tahun, tinggalkan, nggak ada, Indonesia nggak ada berubah apa-apa. Jangan dibilang tadi hukum, kepuasan rakyat. Ya kepuasan apa Pak? Kepuasan di sandang pangan atau kepuasan hukum? Tanya, mana? Pendidikan. Pak, lihat kemarin itu, benar nggak? Orang kekurangan gizi. Saya tanya kembali, ambil dulu survei mana? Kemarin orang yang kekurangan gizi itu di Indonesia yang dipidatokan Presiden. Mengukur dari situ. Orang-orang Indonesia dari 5 tahun lalu memang udah kerdil, Pak.
Oke, Pak Nggak ada Teddy, gizi. ini ada Ya. dipersingkat aja Pak Teddy, sudah jam setengah Ya, satu ya. inilah pertanyaan saya. Saya harap Pak Bakti lebih konteks dan lebih apa saya katakan lebih ya realistis lah. Baru ada kepastian lah. Jangan menetralisir. Oleh sebab itu kalau bahasa Bapak sederhana, ini yang digunakan Orde Baru dan orang-orang sekarang dipergunakan bahasa Bapak dipergunakan seperti ini, bagus. Bisa menetralisir hal yang jahat menjadi baik. Nah itu ya Pak Santiamir. Terima kasih. Oke. Singkat aja Pak Bakti ya, biar kita tutup Pak. Ini diskusinya menarik, ini dia update yang ketiga ya, diskursus. Nanti mungkin suatu kita jumpa lagi, lebih akrab lagi gitu. Silakan Pak Bakti. Iya. Ya, pertama tentu ya setelah diskusi saya mengucapkan terima kasih ya. Karena saya setiap dalam pembicaraan itu ya saya juga sekali lagi tadi saya menyebutkan bahwa bukan berarti sebagai satu narasumber itu terus. Saya juga menimba ilmu apalagi pada bapak-bapak yang ya mungkin sudah pengalaman wawasannya jauh lebih luas di luar negeri, melihat perbandingan antar negara, iya kan? Itu adalah yang dikatakan tadi, itu semua mengandung kebenaran, ya. Walaupun tentu tidak ada kebenaran absolut di sini. Artinya bahwa bukan berarti kita terus, saya macam orang nasionalis, wah negara right or wrong my country, ya, benar atau salah ini negara saya, ya saya juga nggak begitu. Saya nggak menutup menata terhadap kenyataan-kenyataan bahwa ada hal-hal yang harus diperbaiki di dalam penegakan hukum, ya karena saya sendiri juga salah seorang praktisi dalam hukum ya, dan saya juga merasa bahwa memang masih banyak harus diperbaiki di dalam dunia hukum Indonesia, ya kan, itu satu kenyataan dan tidak bisa dipungkiri. Tetapi juga saya ingin menyatakan juga bahwa ada upaya-upaya ya agar hukum itu juga berjalan. Karena kalau tidak, Indonesia sudah rebah, sudah hancur, sudah bercerai-berai. Tapi kenyataannya kan faktanya hari ini Indonesia masih eksis. Sebuah negara kepulauan dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, suku. Apa mudah menyatukan itu semua? Apa mudah untuk mengikat itu semua? Kan tidak mudah. Dan itu ada kerja besar Pak di sana Pak. Ada satu cita-cita yang besar di sana gitu. Dan ini harus disuarakan terus. Jangan sampai nanti ada kata menyerah gitu loh. Jangan sampai ada bendera putih. Bahwa kita mencintai Indonesia di satu sisi, tapi di sisi lain kita melihat tidak ada harapan lagi dengan Indonesia ini. Jadi buat apa dipertahankan? Lebih baik masing-masing pecah di negara-negara kecil deh. Yang penting adil makmur, begitu kan? Kan tidak begitu. Ya, Amin. Amin. Iya, kita harus aminkan Pak. Saya tetap di dalam pesimis saya tetap ada harapan Pak. Ada optimisme di sana. Ya, karena kata-kata satu kata Pak, jangan pernah menyerah. Itu harus kita pegang teguh. Dan mungkin ya kan semua orang Indonesia itu pada dasarnya itu memiliki jiwa kemanusiaan. Dari suku manapun, apapun itu, mereka juga orang-orang yang berketuhanan. Mereka juga mendambakan persatuan, mereka juga bermusyawarah dalam setiap perkara, dan mereka juga ya dalam konteks berusaha bagaimana keadilan sosial ini hal yang paling susah di Indonesia nih Pak, keadilan sosial ini gitu. Ya. Dulu seperti Bapak cerita, lihat tadi tahun 98 bagaimana saya menyelamatkan 3 kepala keluarga Pak. Saya mempertaruhkan nyawa saya ini, demi Tuhan. Supaya mereka itu selamat dari daerah Muara Karang. Karena mereka tidak tolong. Iya kan? Biasanya mereka Pak kalau telepon datang tuh dari oknum aparat. Ya, sekali datang 2-3 jeep. Hari itu tidak ada yang merespon mereka, Pak. Saya respon, Pak. Sampai saya naik mobil itu dilemparin. Akhirnya apa? Kita naik Vespa. Saya bertiga goncengan, menembus. Ya, barikade orang-orang tuh semua. Api di kiri kanan. Apa terus dari situ saya mengambil keuntungan? Tidak, Pak. Tidak ada sama sekali yang berkeuntungan. Yang pada hari itu banyak orang mengambil keuntungan dengan membeli mobil-mobil. Kita bawa 3 kepala keluarga menembus barikade dari di Jalan Tol Pluit, menyelamatkan mereka.
Dan saya lakukan itu semata-mata ya karena saya adalah manusia Indonesia, manusia Nusantara yang punya jiwa kemanusiaan, punya jiwa belas asih. Saya tidak melihat mereka dari suku apa, tapi kalau saya harus bantu, saya bantu. Dan saya pertaruhkan nyawa saya. Seperti itu, Pak. Jadi dengan segala kelebihan dan kekurangannya, saya tetap punya keyakinan bahwa manusia-manusia Nusantara ini, ya manusia-manusia Indonesia ini, dengan filosofi Pancasila, suatu hari Pak akan muncul di tengah dunia. Kita lihat. Dan saya juga berharap tidak terjadi Pak suatu perang besar yang mungkin diramalkan oleh Samuel Huntington yang The Clash of Civilization. Ada perang besar di antara dua peradaban ini yang akan saling menghancurkan. Harapan saya jangan sampai itu terjadi. Karena kalau itu terjadi kita bisa kembali lagi setback jauh ke belakang. Kita Indonesia di sini mau diharapkan sebagai negara berkembang, ya, mau atau tidak, ya memang harus belajar. Tapi kita mengharapkan belajar kepada mereka negara-negara itu yang tulus, yang mau berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, ya, yang aturan-aturan disepakati bersama. Sehingga jangan sampai terjadi konflik-konflik antara mereka yang pendatang dengan mereka yang pekerja-pekerja yang memang berasal dari sini. Dan itu semua Pak, itu semua tidak mudah. Dan pemerintah berusaha keras untuk itu. Iya kan? Saya bukannya pendukung pemerintah Pak. Saya juga bukan juru bicara, ya kan? Saya ingin mengatakan itu apa adanya. Ya kan? Sekarang kalau saya tanya, dulu waktu Anda memilih presiden, siapa sih yang Anda pilih? Kembali saya tanya. Nah, sekarang ketika ada terjadi begini-begini, ya gimana? Saya milih Ahok. Saya tanya juga. Jangan kita terus, ya kan? Dalam hal ini kita mendukung dia, tapi itu kita habisi dia dengan seolah-olah dia nggak berbuat apa-apa gitu. Itu kan sesuatu yang tidak fair juga gitu. Kita harus fair juga dong, iya kan? Saya juga harus dengan segala kelebihan dan kekurangannya, ya kita harus dukung presiden kita. Oke, Bapak. Oke, Bapak matur suwun udah hadir di kita ya. Jadi jangan bosen-bosen Pak, mampir-mampir lagi Pak. Ya, Jadi, Pak. ya, Saya kita juga bisa diskusi Pak. Dan Baiklah, Ya matur suwun Pak, matur suwun. Perbedaan- Pak Bekti, Oke ya, jadi saya perbedaan Pak Bakti, pendapat. udah close Pak Bakti juga teman-teman. Jadi kesimpulannya begini, kita sepakat penegakan hukum di Indonesia lemah, masih lemah, banyak kekurangannya. Ya. ada kekurangan. Kita sepakat di Indonesia masih campur baur antara kehidupan beragama dan bernegara. Itu dicampur adukan itu. Yang kita harapkan nanti dengan Mas Bakti ini, ya caranya ya strict gitu. Ini adalah perjuangan besar yang nggak boleh menyerah. Itu Pak ya. Jadi matur sembah nuwun sangat Mas Bakti dan gabung dengan kita berdiskursus. Pandai mungkin kita juga akan lebih intensif lagi untuk ini supaya ada sintesa ya, sintesa dari sini, tesa dari antitesa kita Antithesis, ya. Pak Bekti, saya katakan. Yang dibungkus oleh kasih persaudaraan, kasih masyarakat hukum dan Nusantara. Itu dari saya, Pak Teddy. Pak Bekti, Ini Pak kalau Pak Bekti, Teddy saya tadi tambahkan. ini Pak. Ya, Iya, saya tambahkan, Pak Bekti. Halo. rame Bentar, ini, Pak rame. Bekti. Ya, jadi begini, perbedaan Rame, Pak. perbedaan pendapat adalah kekayaan bagi kita semua. Ya, Jadi inilah kita tempat tunggal kita. Pak Gita. Iya, jadi jangan sampai ya ini kalau kita tidak ada pertemuan seperti ini Iya, berarti benar. kita membatasi. Jadi kita bersyukur juga Pak Bekti ini bisa membawakan suara-suara dari kawan-kawan yang ada. Iya. Dan disinilah kita memakai jalur bersama untuk keberkatan bangsa kita Pak ya. Makasih. Enggak. Jadi Jadi ini Ya, namanya begitu. Sepertinya ada 3 orang di dalam ruangan, tapi ada 10 pendapat yang muncul. Jadi turunlah. baik itu tutup aja. Sharing lah. Abang ini Iya, jam iya. setengah 1 tuh ngalah. Mantap, Ini- sharing lah. Namanya Dalam doa Pak. Tutup namanya saja dalam Dewanto, doa. saya pikir Dewantoro yang punya kapal. Semangat terus.
Ya, Sudah setengah bayangkan satu aja. kita mau tidur dulu. Mudah-mudahan Pak Bakti hadir besok-besok lagi Pak Cete. Undang terus. Ya. Iya, Pak, toh? Pak Bakti, Pak Coba Bakti saya dengarkan kenalkan ini, ini. Aduh, Bakti saya kenalkan Coba berarti ini didengarkan ini. orang Manado ini 12 tinggal di Ya. Amerika. 12 organisasi Galaksi orang Ambon tinggal di advokat Amerika. itu Pak Robert, nggak bisa bersatu. Manado tinggal di Itu Amerika. advokat yang sadar hukum 12 jumlahnya nggak bisa bersatu. Jadi tetap aja terpukul di pengadilan, Pak. Sudah kapan putus sudah? Tadi sudah kesimpulan Waduh, 3. bilang pagi kalau pagi. Kesimpulan 3 toh. Udah sepakat orang. Silakan Pak Teddy tutup dengan doa Pak Teddy. Ya. Mari kita sebelum mari kita berdoa.